Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sobat kocil. Perkenalkan, nama gue Mirja Mahendra dari Universitas Indah Prasta PGRI atau biasa disebut sama orang-orang tuh Unindra. Gue di sini selaku host kalian nih. Seperti biasa, kita bakal ngobrol santai tetapi penuh makna, penuh isi lah. Oke. Di sini gue nggak sendirian. Gue di sini ada bisa dibilang sahabat gue, Ramadan. Halo Mirja. Nama gue Rama Dhani Anil Bagus Surya Timur dari Pasca Sarjana PGRI. Saya sebagai tamu dan senang sekali saya diundang di Kocil ini. Oke, kalau boleh tahu nih, apa kabar lo sih Dan? Gitu. Dan kesibukan lo selain kuliah tuh apa sih? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja aja. Selain kuliah, kesibukan saya live musik gitu. Oke, kalau boleh tahu lagu favorit lo apa sih? Kalau boleh tahu nih, yang biasa sering dibawain di coffee shop gitu, live musik. Kalau yang suka dibawain di kopi shop gitu lagunya sih UPN Uno sampai akhir waktu. Wah, itu lagu keren juga sih. Gue juga suka sih lagu itu. Oke deh, kalau gitu. Gimana kabar lo ya selain kuliah kesibukannya? Oke, kabar gue bisa dibilang sedang baik-baik saja. Namun emang lagi rada pusing dikit terkait tugas, proposal, dikit lagi juga UAS kan, sebelum UAS harus dikumpulin. Dan kalau kesibukan gue nih, selain kuliah sih nggak ada. Jadi tuh gue kuliah aja, karena gue tuh nggak bisa yang namanya kuliah sambil kerja, belum bisa ngatur waktu lah. Jadi gue fokus sama satu tujuan, ya harus fokus gitu, nggak bisa kayak yang kuliah kuliah aja, kerja kerja aja gitu, nggak bisa dua-duaan kayak gitu kalau gue. Oke deh kalau gitu ya. Ini dan sepengalaman gue buat yang belum tahu nih, Ramadan tuh temen gue dari semester 1, bisa dibilang sahabat gue. Pertama kali kenal tuh gue sama Ramadan di perkuliahan. Jadi udah tau lah yang namanya manis pahit di perkuliahan. Walaupun gue masih semester 6 di sini, belum skripsi, ya namanya manis pahit pasti ada. Oke, kita kasih contoh manisnya tuh, kita bisa sekarang nih, kita bisa memahami materi apa yang dosen sampaikan, padahal kan sebelumnya kita masuk nggak tahu apa-apa, kosong gitu. Jadi sekarang bisa memahami dikit-dikit lah materi apa yang disampaikan oleh dosen. Yang kedua tuh dapat teman, dapat relasi. Kadang rezeki itu nggak harus tentang uang, teman juga bisa jadi termasuk rezeki. Dan kalau pahitnya nih, tugas numpuk banget udah kayak gunung, banyak banget ditumpuk-tumpuk. Terus drama di organisasi nih, habis itu dilema sama ekspektasi orang lain. Nah ini nih topik yang pengen kita bahas, tentang cara menghadapi ekspektasi orang lain yang terlalu tinggi. Terus setuju gak sih statement gue kalau misalnya terkadang tuh ekspektasi bikin kita kewalahan? Wah itu topik lagi relate banget ya Ja.
Dan bagi kita bagi kita mahasiswa juga harus penting untuk menjalankan ekspektasi orang yang terlalu tinggi. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita memasuki topik yang akan dibahas, alangkah baiknya nih, tap like, comment, and subscribe dulu nih, agar kita semangat nih kontennya nih, dan agar kita semua sobat Wacil lebih akrab lagi, bisa ngopi, nongkrong, warkop. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk aja nih ke materinya, ke pembahasannya. Kalau ngomongin soal ekspektasi nih, apa sih ekspektasi terbesar yang pernah lo alamin, entah dari teman, keluarga, atau dosen? Ekspektasi dari keluarga saya sih yang penting saya lulus tepat waktu, nilai komlud, dan saya bisa dapat memahami apa apa pelajaran yang telah disampaikan dan ilmu yang bermanfaat, dan serta bisa melanjutkan ke jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Oke nih, bagus banget nih Dan. Kalau dari teman atau dosen, ada gak sih ekspektasi yang merasa lo nggak nyaman gitu? Dari teman kita terlihat baik-baik saja, terkadang kita nggak harus memenuhi ekspektasi orang yang nggak realistis. Oke, wah itu keren banget sih Dan. Mungkin tambahan dari gue satu nih, bahkan pasangan pun bisa masuk ke kategori ini. Contohnya nih, tentang karir. Pasangan kita tuh mau kalau kita tuh di kerjaan ada job terus buat masa depan hubungan ini untuk ke jenjang yang lebih serius kayak merit, entah itu buat habis merit terus buat masa depan anaknya. Namun tanggapan gue sih kalau kayak gitu, gimana ya, gue paham apa yang pasangan kita mau, namun ternyata nih kita yang namanya proses gue pasti perlu waktu dan usaha, nih gue bakal bekerja keras buat ngejar itu semua, buat nanti pernikahan, buat anak gue. Namun gue cuma pesan sama pasangan gue, cukup kasih dukungan, dan udah sih kayak gitu aja, cukup kasih dukungan biar kita tuh pas lagi kerja tuh nggak rasa diteken gitu. Itu sih menurut gue. Nah, menurut lu nih Dan, ada tips spesifik gak sih yang buat sobat-sobat kecil yang lagi mungkin merasa di fase momen-momen struggle-nya nih dalam menghadapi ekspektasi orang nih Dan? Gue mungkin menambahin satu, tentang bahkan tuh pasangan bisa masuk ke kategori ini. Namun nih ya, kayak tentang karir gitu, misalnya nih gue kasih contoh, pasangan kita tuh pengen kita dapat job terus buat buat pencapaian bersama dan untuk masa depan hubungan ini. Namun tanggapan gue sih gue paham, gue paham apa yang lo mau. Nah, cuman yang namanya proses kan perlu waktu dan usaha. Gue bakal bekerja keras untuk memenuhi semua tujuan-tujuan kita bersama untuk ke jenjang yang lebih serius. Mungkin gue cuman pesen satu, lo tuh cukup beri dukungan ke gue tentang kerjaan gue, udah itu aja. Jangan lo ngetekan gue terus ini suruh ini, itu mungkin bikin gue ngerasa stres sih.
Nah, dan boleh gak sih kasih tips khusus, trik khusus untuk cara menghadapi ekspektasi orang yang terlalu tinggi? Ada gak sih? Yang pertama gue selalu coba untuk mengatur ekspektasi gue sendiri dulu. Se- kalau kita kalau kita tahu kemampuan kita sampai mana, rasanya lebih gampang. Dan buat bilang stop ke ekspektasi yang enggak realistis. Oh, berarti itu kayak bikin batasan gitu ya? Ya gitu aja, kayak bikin batasan gitu. Contohnya misalkan dari keluarga gue nih, gue tuh kayak harapan keluarga gue tuh kayak apa ya? Yang penting gue lulus tepat waktu, kumlot, gue gue coba kasih pemahaman bahwa yang penting gue lulus tepat waktu dengan ilmu yang gue pahami, jadi mereka nggak fokus ke nilai. Oke, mungkin ada tips spesifik nih buat penonton setia Pocil yang lagi mungkin merasa lagi di fase momen-momen struggle nih dalam menghadapi ekspektasi orang. Ada gak sih tips spesifiknya gitu? Oke, mantep banget ya. Tadi tips khusus lo, trik khusus lo. Itu sih, itu mungkin berkomunikasi lebih baik itu penting. Terkadang tuh orang berekspektasi tinggi kepada kita karena mereka tuh nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya tuh kayak gimana. Dia nggak ngerti keadaan kita yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu sih. Betul ya, selain komunikasi, gue juga belajar untuk menerima bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang. Fokus ke sekarang, fokus ke sekarang, kayak gimana caranya gue bahagia dan nggak kehilangan jati diri. Oke, sekali lagi nih, ada gak sih tips spesifik buat penonton setiap Pocil yang lagi berada di fase momen-momen struggle-strugglenya nih dalam menghadapi ekspektasi orang? Ada gak sih tips spesifik kayak gitu? Dong, tips pertama, kenali diri diri sendiri. Lo harus lo harus tahu sejauh mana kemampuan dari apa yang benar-benar penting buat lo. Lo tahu kapasitas lo, jadi bisa bilang enggak kalau ekspektasi itu terlalu berlebihan. Tips kedua, jangan lupa beri apresiasi pada diri sendiri. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan memenuhi ekspektasi sampai sampai lupa menghargai pencapaian kecil kita sendiri. Tips ketiga, jangan ragu minta bantuan kalau tekanan ekspektasi udah terlalu berat. Cari support system yang bisa bantu bantu lo. Entah itu dari teman, keluarga, atau bahkan profesional. Oke, dan itu mungkin tips spesifik dari lo nih. Mungkin gue pengen nambahin satu. Menurut gue belajar bilang enggak sih dengan cara yang elegan itu juga penting. Karena kita tuh nggak harus selalu bilang iya kepada semua permintaan orang lain. Itu sih tambahan dari gue. Ya setuju banget ya. Karena kalau jika terlalu sering bilang iya, ujung-ujungnya malah kita yang lelah sendiri. Oke, kita masuk ke Q&A dan sharing-sharing cerita. Oke, dan ada gak sih pengalaman atau momen-momen yang gak terlupakan nih selama lo kuliah dalam menghadapi ekspektasi orang?
lain gitu. Ada sih ya. Dulu pas semester 3 ada dosen tuh yang apa yang bilang gue harus jadi ketua ketua tim di lomba nasional. Padahal gue baru pertama kali ikut lomba itu. Gue kaget banget, tapi ya gue coba jalani. Akhirnya akhirnya malah belajar belajar banyak 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 hal baru sih, meskipun waktu itu capek banget. Oke, itu pengalaman berharga banget ya buat lo. Dan mungkin gue ada satu nih momen atau pengalaman yang tak terlupakan nih di perkuliahan gue. Jadi tuh di salah satu momen gue ditunjuk nih sama dosen gue jadi ketua panitia fakultas nih, tiba-tiba ditunjuk. Awalnya sih gue ragu, namun dosen gue sering bilangin gue, ayo percaya diri, kayak ngedorong gue terus buat maju lah. Jadi pelajaran yang gue dapet nih sekarang nih setelah kejadian itu, gue sekarang lebih percaya diri dalam menghadapi peristiwa-peristiwa. Gue lebih percaya diri dalam menjalankan hal apapun itu. Ya sih ja, kadang ekspektasi itu bisa bisa jadi tantangan positif kalau kita nggak tahu cara menghadapinya. Alright, teman-teman, itu dia tadi pembahasan seru kita nih tentang cara menghadapi ekspektasi orang yang terlalu tinggi. Semoga pembahasan ini berguna untuk sobat bocil nih yang mungkin lagi merasa overwhelmed atau kewalahan dalam menghadapi ekspektasi orang. Terima kasih juga buat Ramadan udah mau datang jauh-jauh nih dari Cibubur ke Muara Angke, udah mau luangin waktunya, jauh banget kan itu. Terima kasih juga udah mau sharing pengalaman atau pandangannya tentang cara menghadapi ekspektasi orang yang terlalu tinggi. Terima kasih juga aja udah ngundang gue. Semoga obrolan kita bermanfaat dan penuh makna ya buat sobat-sobat bocil yang mau luangin waktunya untuk dengerin kita. Oke, yang mau sharing pengalaman atau ada topik yang pengen kita bahas bareng-bareng nih, mungkin bisa berdiskusi di kolom komentar ya. Kolom komentar aja, kita berdiskusi dengan baik. Intinya nih, boleh orang lain berekspektasi kepada kita jika itu sifatnya membangun atau memotivasi agar kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Intinya, namun jika itu terlalu menekan, maka oke, itu dia pembahasan dari kita. Jangan lupa selalu jadi diri sendiri. Enggak, itu yang pertama. Yang Pertama, itu tadi. Ini. Amin. Baik, untuk yang mau share pengalaman atau ada topik nih yang mau kita bahas nih, boleh kita berdiskusi di kolom komentar ya dengan baik. Intinya nih, orang lain boleh berekspektasi kepada kita jika itu sifatnya membangun atau memotivasi kita agar lebih baik, menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Namun jika itu terlalu berlebihan atau bersifat menekan, itu tidak boleh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Inti tetap semangat dan jangan lupa jadilah diri sendiri. Bye semuanya. Idot.